Jemaat Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena rangkaian Paskah yang sudah berlalu, di mana kami kembali diingatkan akan pengorbanan Kristus yang begitu mulia. Dan minggu-minggu ke depan ini adalah minggu-minggu respons kami di hadapan Tuhan. Dan pada siang hari ini kami mau sama-sama merenungkan bagaimana kami harus dilahirkan kembali dan bertumbuh di dalam kelahiran baru itu. Oleh karena itu, seperti yang kami naikkan di hadapan-Mu, Allah Roh Kudus, biarlah Engkau yang menuntun kami dalam kebenaran-Mu. Singkapkan kebenaran-Mu supaya kami dapat mengertinya seturut dengan kehendak Tuhan. Berikan kami hati yang lembut untuk menerapkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami memohon Tuhan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi dalam tiap-tiap aspek hidup kami, di dalam pergumulan kami, di dalam konteks kehidupan kami secara pribadi. Terima kasih ya Bapa. Dan kami memintanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup. Amin. Jemaat silakan duduk. Shalom jemaat Tuhan. Kita bersyukur kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan dan senang sekali bisa membagikan kebenaran firman Tuhan. Minggu siang ini kita mau sama-sama merenungkan satu tema dari Yohanes pasal yang ketiga. Ya. Yohanes pasal yang ketiga, perikopnya adalah ayat 1 sampai 21, yaitu berbicara tentang kamu harus dilahirkan kembali. Saudara, tapi kita akan membaca hanya ayat 1 sampai ayat yang ke-7 saja. Ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan untuk kita. Mulai dari ayat yang pertama. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kembali kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Ayat 7, "Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Saudara, sedemikian jauh kita membaca firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berbicara tentang kelahiran kembali. Banyak orang Kristen yang dari sejak kecil begitu ya, bahkan dari sejak kandungan dia sudah berada di dalam komunitas Kristen, ya kan? Jadi ada juga orang-orang yang memang lahir di dalam kebudayaan yang memang didominasi oleh budaya-budaya yang memiliki nilai-nilai Kristen di dalamnya. Ya, daerah-daerah tertentu di Indonesia, bahkan di negara-negara tertentu. Atau jika kita memang dari kecil dilahirkan di keluarga yang memang kental sekali dan memegang teguh iman Kristen, maka orang-orang ini adalah orang-orang yang boleh dikatakan waktu dia buka mata begitu ya, menghirup udara segar, itu udaranya aja udara dari sorga begitu ya. Lagu-lagu rohani di rumah itu terdengar ya dari pagi sampai malam, indah sekali Bapak Ibu. Waktu kami masih tinggal di Jakarta,
Saya masih ingat di seberang rumah kami ada satu keluarga yang dimana sang ayah ini dia baru saja bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia sukacita sekali. Dan itu bisa terlihat sukacitanya seperti apa. Dari Senin sampai Minggu, dari pagi sampai malam, lagu yang kedengeran dari rumahnya itu lagu rohani. Bapak Ibu bisa pilih dah lagunya mau apa. Jeffrey S. Chandra ada, begitu ya. Wah, macam-macam lah penyanyinya ada semua, dan itu disetel kenceng sekali volumenya. Pas saya itu rumahnya berseberangan gitu ya. Oh, jadi terus menerus seperti itu. Bapak Ibu, kalau kita tinggal di keluarga Kristen, itu nuansanya semuanya serba Kristen, begitu kan ya. Ada musibah, ada masalah, berdoa terlebih dahulu, kan? Ada pergumulan, datang pada Tuhan. Ada berkat Tuhan, maka langsung berkata, haleluya, puji Tuhan. Jadi betul-betul nuansanya Kristen. Bapak Ibu, apakah itu baik? Sangat baik tentunya, ya. Karena kita itu betul-betul sudah punya akar yang sangat gembur gitu ya. Tanah rohani itu sangat gembur. Kita bertumbuh dengan baik di situ. Nah, tetapi apakah ada bahayanya? Ada. Bahayanya adalah jika kalau kita sudah terbiasa dengan keluarga Kristen, dengan komunitas Kristen, dengan kampung Kristen, ya, dengan negara Kristen, maka akibatnya ada lagi orang-orang yang mereka melihat kekristenan tidak lagi sebagai iman. Tidak lagi sebagai sesuatu yang menuntut suatu pengabdian seluruh kehidupan mereka. Tetapi Kristen akhirnya dilihat menjadi apa? Menjadi satu kebudayaan turun-temurun. Kalau ditanya, Mama kenapa saya harus berdoa sebelum makan? Kamu gak boleh bertanya begitu, udah dari zamannya engkong. Begitu ya dibilangnya, engkongnya engkong kalau berdoa juga harus, kalau mau makan juga mesti berdoa dulu, begitu. Mama kenapa kalau hari Minggu harus ke gereja? Kamu tidak boleh bertanya begitu, kenapa? Dari zaman generasi, 7 generasi sebelumnya kita semua sudah ke gereja, begitu. Jadi sudah dari sananya, begitu. Nah, akibatnya orang-orang yang lahir di dalam konteks yang demikian, mereka akan menjawab kalau ada pergumulan, jawabannya adalah sudah dari sananya, begitu. Mereka tidak lagi melihat iman itu adalah sesuatu yang otentik. Iman itu bersifat pribadi. Iman itu sesuatu yang digumulkan setiap hari dan itu menuntut seluruh kehidupan dan setiap aspek dari hidupnya. Tetapi iman itu menjadi sebuah kebudayaan. Seperti tadi saya katakan ya. Kebudayaan itu adalah sesuatu yang memang harus dilestarikan turun-temurun, turun-temurun, turun-temurun. Nah, begitu juga dengan Nikodemus, Bapak Ibu. Saudara, kita sering mendengar tentang Nikodemus, ya. Nikodemus ini orang yang hebat. Dia seorang Farisi. Dia kalau bisa kita katakan dia itu adalah anggota dari Sanhedrin. Bapak Ibu sering mendengar tentunya ya dengan Sanhedrin ya. Sanhedrin itu adalah majelis agama gitu atau majelis agung di agama. Kalau sekarang mungkin perbandingannya adalah ya sinode lah begitu ya. Presbyterian Church of Singapore misalnya begitu ya. Sinodenya sinode mana nih? Sinode Yahudi begitu. Nah, ini Judaisme. Ya, jadi ada Sanhedrin yang merupakan the body ya, tubuh yang betul-betul mengatur segala sesuatunya. Nah, bisa disimpulkan, beberapa penafsir juga mengatakan Nikodemus ini karena dia adalah seorang yang sangat berpengaruh, sangat mungkin Nikodemus adalah anggota dari Sanhedrin itu. Tetapi kita tahu di dalam kebudayaan Yahudi, begitu ya, Yudaisme atau agama Yahudi itu bukan cuma sekedar agama, tetapi itu juga kultur. Itu juga budaya. Itulah sebabnya banyak orang ya, orang Yahudi. Jadi kalau bicara tentang iman, kadang-kadang orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus ya, maksud saya, tidak bisa mengerti dan tidak bisa membedakan mana yang betul-betul mereka harus melakukan Taurat dengan sungguh-sungguh mengasihi Taurat, atau mereka melakukan Taurat hanya semata-mata karena apa? Karena memang semua orang begitu. Semua orang melakukan itu. Memberikan persembahan, ya, memelihara hari Sabat, apalagi pada hari Sabat tidak boleh bekerja dan lain sebagainya.
orang Yahudi. Kultur agama Yahudi. Sudah sedikit banyak Nikodemus juga lahir di dalam konteks yang demikian. Dan itu membentuk pola pikir dan cara kehidupan Nikodemus. Sehingga Nikodemus ini walaupun dia dikatakan di ayat yang pertama dia adalah pemimpin dari agama Yahudi, Nikodemus itu bertanya-tanya ketika Tuhan Yesus berbicara tentang kelahiran kembali. Apa maksudnya? Begitu kan? Apa yang Tuhan Yesus maksud? Saudara, bagi Nikodemus, kehidupan agamawi, menguasai Taurat, apalagi sebagai seorang Farisi ya, itu saja sebenarnya sudah cukup baik. Sampai satu malam di mana dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Ketika dia mendengar ada seorang pemuda yang berani-beraninya menegur tokoh-tokoh Sanhedrin. Seorang pemuda dari Nazaret yang berani-beraninya menegur praktek-praktek yang tidak benar di bait Allah. Siapa pemuda ini? Kok dia berani? Gitu ya. Pemuda yang melakukan banyak mujizat di dalam konteks pada waktu itu. Itu betul-betul memporak-porandakan kebudayaan agama yang selama ini membentuk kehidupan Nikodemus. Dan dia jadi penasaran dan bertanya-tanya. Ini sesuatu yang berbeda. Ini sesuatu yang lain dan saya mau ketemu dengan Yesus ini. Saudara perhatikan di ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus. Dan dia memulai kalimatnya dengan satu pujian di ayat yang kedua di sana dikatakan. Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru. Saudara perhatikan istilah yang Nikodemus pakai. Ya. Sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Saudara, Nikodemus itu datang dengan satu penghormatan kepada Tuhan Yesus. Tetapi dia datang pada waktu malam. Nah, beberapa penafsir mengatakan, ada yang mengatakan Nikodemus datang pada waktu malam mungkin karena dia itu sibuk, begitu ya. Karena dia adalah seorang yang dia pemimpin dari agama Yahudi, banyak rapat di sana sini mungkin, visitasi dan lain sebagainya, begitu kan. Tapi ada juga yang mengatakan mungkin Tuhan Yesus yang sibuk. Karena Tuhan Yesus pelayanannya itu full dari pagi sampai malam lagi. Jadi hanya ada waktu malam hari. Tapi ada juga penafsir yang mengatakan mungkin bukan masalah kesibukan, tetapi masalah Nikodemus itu malu kalau ketahuan, gitu ya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu jauh lebih muda usianya dalam konteks itu dengan Nikodemus. Karena Nikodemus pemimpin agama Yahudi. Setelah usia 30 tahun di dalam konteks agama Yahudi, itu adalah usia yang masih sangat muda Tuhan Yesus pada waktu itu. Jadi boleh dikatakan kalau dalam konteks kita sekarang 17 tahun atau 21 tahun lah baru dapat KTP. Buat orang Yahudi itu tidak terlalu masuk hitungan. Nah, untuk menjadi seorang pemimpin agama Yahudi, ya paling tidak dia harus jenggotan lah, kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya. Dia harus betul-betul sepuh begitu. Jadi jauh sekali usianya. Kalau ketahuan sama orang dan komunitas sekitar, Nikodemus yang sudah begitu berpengalaman datang belajar kepada orang yang lebih muda. Kan malu begitu. Nah, jadi dia datangnya malam-malam. Bapak Ibu, saya berpikir mungkin tafsiran yang terakhir ini itu yang lebih tepat, lebih mewakili. Dan sekalipun Tuhan Yesus itu sudah dipuji di ayat yang kedua, Tuhan Yesus itu sama sekali tidak menggubris pujiannya. Di ayat yang ketiga, Tuhan Yesus langsung menjawab apa? Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, tidakkah kita melihat bentuk kalimat ini adalah kalimat yang, ini dialog yang agak aneh. Kalau ada orang datang memuji kita, biasanya kita akan merespon pujiannya, komplimennya. Tuhan Yesus tidak merespon sama sekali. Dia langsung merespon kebutuhan Nikodemus. Dia langsung merespon hati Nikodemus. Tuhan Yesus tahu bahwa Nikodemus belum dilahirkan kembali. Oleh karena itu langsung Tuhan Yesus tembak, Nikodemus, kamu datang malam-malam, kamu mungkin merasa malu, kamu mungkin merasa sibuk, tetapi kamu tahu yang paling penting di dalam hidupmu itu adalah kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah. Sudah di dalam ayat yang ketiga ini, Tuhan Yesus menegaskan apa? Kelahiran kembali itu adalah satu keharusan. Itu bukan kultur iman Kristen, bukan.
bukan kebudayaan. Itu adalah satu kewajiban. Tuhan Yesus katakan kalau mau melihat kerajaan Allah harus dilahirkan kembali. Lalu diulang di ayat yang kelima di sana, Bapak Ibu. Diulang di ayat yang kelima di sana dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, artinya menggambarkan kelahiran baru dan baptisan, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi Tuhan Yesus mau mengatakan, ini bukan cuma sekedar keharusan, tetapi ini juga syarat. Syarat bagi seseorang untuk melihat kerajaan Allah dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Dia harus dilahirkan kembali. Berarti ini adalah sesuatu yang penting sekali. Bapak Ibu Saudara, lalu Tuhan Yesus melanjutkan di ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8. Sana dikatakan bahwa kelahiran baru itu adalah satu proses rohani. Sebagai satu anugerah dari Tuhan di mana Roh Kudus bekerja. Bukan semata-mata satu keinginan manusia, gitu ya. Bukan proses jasmani. Itulah sebabnya perbedaan antara kelahiran baru dengan baptisan. Karena dikatakan kamu harus dilahirkan dari air dan roh. Kalau baptisan itu adalah sesuatu yang visible, sesuatu yang terlihat, begitu. Maka kelahiran baru itu adalah sesuatu yang invisible, sesuatu yang misterius. Saudara, mana yang terjadi lebih dahulu, baptisan terlebih dahulu atau kelahiran baru terlebih dahulu? Maka jika kita melihat apa yang Tuhan Yesus tegaskan di dalam bagian ini, jelas Tuhan Yesus memaksudkan itu adalah kelahiran baru terlebih dahulu. Harus ada satu iman, percaya, komitmen kepada Tuhan Yesus. Sehingga baptisan itu menjadi satu deklarasi. Ya, yang dimaksud dengan baptisan ini adalah baptisan air di sini. Maka jadi kalau kita bertanya, kalau begitu kelahiran baru itu apa kalau kita summary-kan? Bapak Ibu, kelahiran baru itu adalah satu proses di mana Allah Roh Kudus mencelikkan mata hati kita. Atau di dalam kalimat Efesus pasal 2 di sana dikatakan menghidupkan kita kembali, ya. Menghidupkan kita kembali sehingga kita menyadari paling tidak dua hal. Yang pertama adalah betapa berdosanya kita di hadapan Tuhan tanpa harapan di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita menyadari betapa besarnya kasih Allah di dalam Kristus. Saudara, tanpa kelahiran baru, tanpa Allah mencelikkan mata hati kita, Dia menghidupkan kita, kita tidak mungkin bisa menyadari hal itu. Pernah ada yang bertanya, mana yang lebih dulu? Bertobat dulu atau lahir baru lebih dulu? Gitu ya. Bertobat dulu atau lahir baru lebih dulu? Bapak Ibu, ini adalah sesuatu yang misterius. Tetapi jika kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengajar Nikodemus, maka Tuhan Yesus memberikan satu emphasis yang kuat sekali. Lahir baru itu harus terjadi di awal. Nah, kalau kita juga misalnya kita punya bayi begitu ya. Mana Bapak Ibu yang lebih dulu? Anak kita lahir dulu baru dia panggil papa begitu ya. Atau dia panggil papa dulu baru dia lahir. Kalau kita papa kita nggak mau kalah ya. Panggil papa dulu, kalau nggak saya nggak lahirkan kamu gitu ya. Saya nggak kasih izin sama istri melahirkan. Enggak. Lahir dulu, baru bisa teriak panggil papa. Begitu juga kita di dalam iman. Roh Kudus melahirkan kita terlebih dahulu, baru kita bisa memanggil dia Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Tanpa karya Roh Kudus yang mencelikan kita, menyadarkan hati kita, kita akan selamanya berada merasa cukup tanpa Tuhan. Itu kondisi yang sangat berbahaya. Bapak Ibu Saudara, bagaimana terjadinya kelahiran baru? Tuhan Yesus mengatakan di ayat yang ke-8. Di sana diajarkan apa? Angin bertiup kemana dia mau. Dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana dia datang atau kemana dia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Maksudnya apa? Saudara, maksudnya ini adalah satu peristiwa yang misterius. Kita hanya bisa mendengar bunyinya. Kita hanya bisa merasakan ada tiupan angin. Tapi kita tidak bisa mengaturnya, kita tidak tahu dari mana dia datang, kemana dia pergi. Begitu juga dengan karya Roh Kudus. Ketika Roh Kudus itu mau menyentuh hati seseorang, itu adalah sesuatu yang misterius. Sesuatu yang hanya Roh Kudus yang tahu, dan hanya Dia yang mampu untuk mengerjakannya. Itulah sebabnya kalau ada dua orang datang beribadah kepada Tuhan,
Gitu ya, dua orang datang masuk ke gereja beribadah kepada Tuhan. Dua-duanya mendengarkan khotbah yang sama, dua-duanya mendengarkan firman Tuhan yang sama, dua-duanya mendengarkan dari sudut yang sama. Yang satu menangis di hadapan Tuhan karena dosa-dosanya dan dia berseru, Tuhan kasihanilah aku membutuhkan Yesus juru selamat. Ampuni dosa-dosaku. Yang satu lagi apa? Dia gak berespon. Dia diam saja, dia mengeraskan hati. Dia tidak mau. Bapak Ibu, kenapa orang bisa mendengarkan khotbah yang sama, orang bisa duduk berdampingan bersama-sama, tapi hanya satu yang berespon, yang satunya lagi tidak? Jawabannya adalah karena Allah Roh Kudus bekerja di dalam diri orang yang satu itu, dan dia menahan diri untuk bekerja dari orang yang satu lagi. Saudara, ini yang disebut kasih karunia Tuhan. Sehingga ketika kita bisa datang berseru kepada Tuhan dan berkata, Tuhan kasihanilah saya. Tuhan Yesus sungguh-sungguh jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. Saudara, itu berarti kita mendapatkan satu anugerah yang luar biasa di dalam Tuhan. Itu berarti pada saat itu hembusan angin sorgawi sedang bekerja di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Dan itu tidak terjadi pada orang lain. Hanya pada kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan Roh Kudus bekerja secara misterius. Dia melahirkan kembali. Oke Pak Yudi, kalau begitu apa ciri-cirinya? Bapak Ibu, kalau begitu kita mau cek apakah kita sudah lahir baru atau belum. Begitu kan ya? Ada gak ciri-cirinya Tuhan Yesus mengajarkan? Ada Bapak Ibu. Di ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18, di sana Tuhan Yesus berbicara tentang anak manusia yang ditinggikan. Seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Karena murka Allah itu dinyatakan kepada dunia. Tetapi mereka yang percaya kepada anak Allah itu, yaitu Tuhan Yesus sebetulnya, merekalah yang akan diselamatkan. Artinya Tuhan Yesus mau bicara apa? Sudah tanda yang pertama, jikalau seseorang itu sudah dilahirkan kembali, maka tanda yang pertama adalah dia percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudara, apa artinya? Saudara, percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya itu adalah sama seperti kalau orang naik mobil begitu ya. Orang naik mobil, maka yang paling menentukan dan yang paling berpengaruh di dalam seluruh mobil itu adalah siapa yang memegang kemudi dari mobil itu. Kalau yang memegang kemudinya jago begitu ya menyetirnya, selamat. Tapi kalau yang memegang kemudinya, aduh dia lagi mabuk begitu kan ya. Dia kurang tidur, dia kurang kesadarannya, maka berbahaya. Saudara, orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah orang yang menyerahkan kemudi hidupnya. Lalu berkata kepada Tuhan, Tuhan peganglah kemudi hidup saya. Ambillah kemudi hidup saya. Saya tidak berani pegang lagi, kenapa? Karena saya sering mabok Tuhan. Oleh gemerlapnya dunia ini. Oleh kelemahan diri saya sendiri. Tapi saya mau pegang bersama dengan Tuhan. Tuhan pegang kemudi ini, pegang tangan saya. Sedang orang yang seperti itu adalah orang yang berbalik 180 derajat. Jadi kelahiran baru percaya kepada Tuhan Yesus itu bukan cuma masalah dia rajin datang ke gereja. Dia berdoa kepada Tuhan, bukan. Itu adalah satu masalah, ada satu perubahan di dalam hatinya yang membuat dia itu betul-betul 180 derajat dia berkata, aku tidak akan hidup lagi buat diriku, begitu. Aku udah milik Tuhan, aku akan berikan semuanya sekarang jadi milik Tuhan. Aku hidup untuk Tuhan. Saudara, itu adalah orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, Tuhan Yesus katakan di ayat yang berikutnya, ya, ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Maka di sana dikatakan orang yang lahir baru, dia akan melakukan perbuatan-perbuatan terang. Kenapa? Karena dia sudah tidak suka lagi dengan dosa. Apakah dia masih bisa terpeleset jatuh ke dalam dosa? Masih. Tapi apakah dia akan menikmati dosa? Tidak. Dia akan bergumul dengan dosa. Dan dia tidak mau melakukan dosa. Tetapi dia akan senang melakukan perbuatan-perbuatan terang.
Ada satu perubahan hidup yang terlihat, yang dirasakan. Bukan hanya terlihat oleh Tuhan, tetapi juga terlihat dan dirasakan oleh sekelilingnya. Dulu istrinya sering melihat dia adalah orang yang kurang sabar. Kalau dikasih bikinin kopi begitu ya. Si mama ini gimana sih? Kopi buat saya ini kok rasanya asin? Oh iya pak, maaf. Tadi kirain itu masukin gula, ternyata garam begitu ya. Padahal dalam hati dia memang mau kerjain suaminya nih. Kenapa? Oh biarin, habis waktu itu dia jahatin saya, gantian saya bales gitu. Dulu kalau misalnya salah begitu, dia udah marah begitu ya. Marah. Dikuasai oleh kemarahan. Sebentar-sebentar marah. Sebentar-sebentar kata-katanya itu bagaikan pisau yang tidak bisa dicabut, diambil lagi. Istrinya kena, anaknya kena, tetangganya kena. Anjing dan kucing peliharaan juga kena, semua dimarahi kalau lagi kesel begitu ya. Tiba-tiba dia berubah Bapak Ibu. Dia berubah, dia tahu gitu kan. Dia ingat firman Tuhan yang berkata kemarahan manusia tidak mengerjakan kebenaran di mata Allah. Tetapi buah roh ialah kasih. Waduh. Dia bergumul di hadapan Tuhan. Pagi itu dia minum kopi lagi. Kok asin mah gitu ya. Kebetulan mamanya iseng memang ini ya istrinya ya. Kok asin lagi ini mah. Oh iya lupa begitu kan ya. Lupa kemasukan garam. Oh ya gak apa-apa begitu kan ya dia bilangnya. Gak apa-apa gitu. Bikinin lagi dah mah yang baru gitu kan. Dia gak marah Bapak Ibu. Sudah orang yang lahir baru. Ada satu perubahan. Yang dikatakan buah roh itu bisa dirasakan. Terlihat. Begitu ya. Itulah sebabnya Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi kalau kita itu mengklaim di hadapan Tuhan, saya sudah lahir baru. Nah, cara mengeceknya yang paling gampang itu adalah tanyalah kepada pasangan kita. Atau kepada anggota keluarga kita. Ma, pa, misalnya begitu ya. Atau kepada anak-anak kita. Dalam hal apa saya sudah berubah di hadapan Tuhan. Jangan sampai misalnya anak kita berkata, mama papa dari zaman 5-10 tahun yang lalu saya gak pernah lihat mama papa berubah, galak aja dari dulu begitu ya. Saya masih punya nih kepahitannya begitu ya. Disimpan lagi videonya sama dia waktu kita marah. Waduh jangan sampai kayak begitu Bapak Ibu. Nah berarti kalau misalnya tidak ada perubahan Bapak Ibu, jangan-jangan kita itu, kalau orang Jakarta suka bilang GR begitu ya. Jangan-jangan kita itu GR di hadapan Tuhan, kita merasa kita itu sudah lahir baru. Padahal tidak ada satu komitmen yang betul-betul menghancurkan hati kita di hadapan Tuhan. Datanglah pada Tuhan, bertobat dengan sungguh-sungguh. Sebab Tuhan Yesus katakan, ini Tuhan Yesus katakan kepada Nikodemus loh. Ketua Sinode Yahudi. Apalagi kalau kepada kita. Jikalau kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak bisa melihat kerajaan Allah dan kita tidak bisa masuk ke dalamnya. Bapak Ibu Saudara, izinkan saya memberikan satu kesaksian. Saya mengenal satu orang pemuda, ya, ini pasangan muda. 3-4 bulan yang lalu kami kunjungan ke rumah sakit karena istrinya melahirkan, rumah sakit bersalin ya. Itu senang sekali, begitu karena mereka sudah mendoakan cukup lama ya supaya punya baby ini. Wah kami lihat baby juga senang begitu. Ya. Waktu saya masuk ke kamar bersalin itu, ya kamarnya, waktu masuk lihat ada dia dan juga ada istrinya, anaknya waktu itu lagi ada di kamar yang lain. Saya dengan istri masuk lihat, saya kaget sekali. Kenapa? Sebab kamarnya itu banyak balon, Bapak Ibu. Ada balon ya, di tembok-tembok ditempel, begitu dihias di sana sini. Lalu ada nama anaknya yang besar, lalu ada tulisan 0. 0 itu artinya 0 tahun, baru mulai lahir maksudnya begitu ya. Lalu ada foto anaknya. Lalu saya pikir, hebat juga ya rumah sakit Singapura ya, kasih hiasan-hiasan gini dekor gitu ya, kayak Natal begitu kan ya, Natal ini gitu. Terus saya tanya gitu, ini kamu ada paket apa ini dapat ini hiasan-hiasan gini? Susternya baik ya? Terus dia bilang begini, enggak, ini bukan suster yang dekor. Loh, siapa yang dekor? Saya, dia bilang begitu. Suaminya bilang begitu, saya. Bapak Ibu yang saya kenal dari si pemuda ini, ya si bapak ini, dia itu orangnya diem, dia tidak ekspresif. Cenderung serius. Jadi kalau disuruh dekor begitu ya, nggak bisa dah begitu. Kalau disuruh dekor-dekor gitu nggak bisa, dia nggak cocok begitu ya. Apalagi warna-warna ya, balon begitu kan ya. Nah, kalau disuruh ngerjain fisika, matematika yang susah-susah, yang rumit-rumit begitu, nah dia bisa begitu. Tetapi hari itu dia tempel semuanya. Kenapa Bapak Ibu? Karena anaknya lahir. Anaknya lahir. Waduh, selesai dari situ saya berpikir, anak lahir itu mengubah orang ya.
Orang yang kaku, yang diem, bisa menjadi penuh sukacita, bisa menjadi betul-betul bisa mengekspresikan semua itu. Bapak Ibu, kalau anak lahir di rumah begitu ya, di keluarga itu betul-betul bisa mengubah orang. Jadi anak lahir, bapaknya lahir kembali, begitu kan ya. Bagaimana dengan Tuhan Yesus kalau dia lahir di dalam hati kita? Bukankah seharusnya ada sesuatu yang berubah? Betul kan? Yang dulunya kita itu senangnya dengan yang kegiatan yang gelap-gelap. Kegiatan yang abu-abu. Kegiatan yang pentingnya buat diri kita sendiri, ternyata sekarang tidak. Kita berubah. Karena kita sudah lahir kembali. Tuhan sudah lahir di hati saya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita cek ke dalam hati kita. Mari kita datang pada Tuhan di dalam doa. Bapak Ibu Saudara, apakah Anda sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Jikalau belum, jangan lewatkan kesempatan ini. Pertanyaan saya yang kedua adalah, apakah orang-orang di sekeliling Anda melihat dan merasakan ada satu perubahan, blessing yang keluar dari hidup Anda? Apakah kasih keluar dari kata-kata Anda? Apakah sukacita itu mengalir keluar bahkan ketika Anda sedang berada di dalam pergumulan? Apakah kesabaran itu terlihat? Apakah kemurahan di tengah-tengah situasi sulit Anda tetap mau berbagi? Dan apakah ada penguasaan diri di sana yang terlihat? Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus malam hari itu Nikodemus datang kepadamu. Tuhan, kami mau bukan hanya Nikodemus yang datang kepada Tuhan. Kami juga datang kepada Tuhan. Sebab yang harus dilahirkan kembali bukan hanya Nikodemus, tapi diri kami masing-masing. Jikalau kami berkata kami sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sungguh-sungguh kami membuka hati terima Tuhan Yesus. Kami mau serahkan kemudi hati ini di tangan Tuhan. Masa depan kami, keputusan-keputusan kami, hobi kami, cita-cita kami, impian kami, kebijakan-kebijakan kami, cara kerja kami, policy-policy kami. Tuhan peganglah itu semua. Supaya ketika kami pulang ke rumah, pasangan kami melihat ada sesuatu yang berbeda di dalam hidup kami. Karena Tuhan hadir di dalam hati kami, bertakhta. Kami tidak lagi melihat rumah sebagai rumah. Tapi kami melihat rumah kami itu seperti bait Allah di mana Tuhan hadir di dalamnya. Di situ engkau bertakhta, di situ firman diberlakukan, di situ berkat dicurahkan, di situ damai sejahtera melimpah dan mengalir, pengampunan diberikan satu dengan yang lain. Oh Tuhan, biarlah kami dari hati kami terlihat perbuatan-perbuatan terang, buah roh yang dirasakan. Begitu juga ketika kami bekerja, kolega kami bisa melihat ada sesuatu yang berbeda. Integritas dari kerja kami, dinamika kerja kami, kapasitas dan komitmen kami. Ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuat orang tertarik mendekat karena ada berkat Tuhan, blessing, shalom di dalamnya. Karena ada Yesus di dalamnya.